Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Campurjo 1 Bapak Dr. Andes Busyanto, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Campurjo 1 dan anak-anakku semua mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, siswa-siswi SDN Campurjo 1 Bojonegoro, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur wajib kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kasih sayangnya, rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di majelis yang insyaallah barokah ini untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah di Arab Saudi. Sedangkan kita berada di Indonesia, jarak yang sangat jauh. Nah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, kita memperingati hari kelahiran beliau. Setiap tahun kita peringati sebagai bentuk rasa cinta, rasa hormat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan bentuk maulid ini kita bersyukur kepada Allah sebagai umat manusia yang ditakdirkan. Ya, kita salah satu umat manusia yang beruntung ditakdirkan bisa mengenal, bisa mengetahui apa itu Nabi. Ya, banyak sekali umat manusia di luar sana yang tidak mengetahui apa itu Nabi. Nabi itu siapa, Nabi itu apa. Tapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang beruntung bisa mengenal Nabi. Afrika letaknya tidak lebih jauh daripada Indonesia ke Arab. Eropa letaknya tidak lebih jauh daripada Indonesia ke Arab. Tapi kita yang jaraknya sangat jauh, kita ada di Indonesia, di Bojonegoro, di Campurjo, kita bisa tahu, bisa kenal, bisa iman kepada Nabi Muhammad yang adanya di Arab, di kota Mekah. Ya, sedangkan bangsa Eropa, bangsa Afrika yang jaraknya lebih dekat ke Arab, mereka tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, penerus penyempurna risalah agama terdahulu, yang jangkauannya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan, diutus Allah ke muka bumi ini, itu manusia sudah menyebar ke seluruh dunia, sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sudah bernegara-bernegaranya, dan semua itu harus dijangkau oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita bicara tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi yang pertama nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam itu diutus Allah untuk menuntun keluarganya sendiri. Umatnya hanya keluarganya sendiri. Jangkauan dakwah Nabi Adam hanya keluarganya sendiri. Itu pun sudah ribetnya luar biasa. Sudah paten-patenan, bunuh-membunuh antara anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Qabil dan Habil. Ribetnya bukan main. Kita bicara soal Nabi Nuh setelah Nabi Adam. Nabi Nuh itu jangkauan kaumnya cuma sekitar satu kaum tok. Tapi satu kaum itu sudah ribetnya bukan main. Sampai anak istri Nabi Nuh alaihissalam saja ikut durhaka kepada Nabi Nuh. Akhirnya ditenggelamkan Allah dengan banjir besar. Kemudian kita bicara soal Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi yang dianugerahi Allah dengan kelebihan mukjizat yang luar biasa. Tangannya melebu lemah dibatek jadi pedang. Masuk tangan-tangannya dikeluarkan jadi baju perang, baju besi. Itu cuma ngurusi satu kaum tok, ribetnya bukan main. Nah, kemudian kita bicara nabi selanjutnya. Ada yang namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kelebihannya luar biasa. Punya bala tentara dan jin. Bisa berbicara dengan semut, bisa bicara dengan hewan. Kekayaannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Bahkan angin pun bisa diajak bicara. Itu saja ngurus umatnya ribetnya bukan main. Kemudian kita bergeser lagi. Selanjutnya ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu jangkauan kaumnya hanya sekitar satu negara, yaitu negara Mesir. Nah, jadi Nabi Musa itu hanya ngurus satu negara Mesir. Itu ribetnya bukan main. Dibekali Allah dengan kelebihan luar biasa. Punya tongkat dilempar jadi ular naga. Tongkat dilempar ke laut jadi jembatan, jadi jalan tol, jadi jalan lautnya terbelah. Kemudian yang terakhir kita bicara soal Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam jangkauan kaumnya, umatnya hanya sekitar Bani Israel yang sekarang jadi negara Palestina dan juga siapa yang menjajah itu? Israel. Israel dan juga Palestina itu jangkauan dari Nabi Isa. Cuma itu toh, itu ributnya bukan main. Begitupun Nabi Isa dibekali Allah dengan kemampuan luar biasa. Orang mati disuruh bangun. Orang mati dibangunkan hidup lagi. Tanah dibel-bel dibentuk jadi apa? Disebel hidup. Bisa jadi makhluk hidup. Orang buta didemek melek lagi. Langsung melek orang buta didemek. Itu luar biasa. Itu pun untuk mengurus jangkauan umat yang hanya lingkup satu bangsa, satu negara. Ributnya bukan main. Tapi kalau kita bicara soal Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita jangkauan umatnya adalah seluruh dunia. Seluruh dunia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mulai macam-macam, banyak sekali jenis umat dari Nabi Muhammad, bahkan bisa menjangkau sampai jauh. Nah, pertanyaan paling mendasar, kenapa kok Nabi Muhammad itu lahirnya kok di Mekah? Siapa yang tahu? Kenapa Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah? Kenapa kok nggak di Camborjo? Kenapa kok nggak di Tuban? Kenapa nggak di Karangpacar? Nggak di Tuban, nggak di Soko. Kenapa kok malah lahirnya itu di kota Mekah? Ada yang tahu? Karena Mekah, di Mekah ada monumen tertua di muka bumi. Ada situs tertua di bumi yang disebut dengan Allah, innal awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah
mubarakah. Situs ketika pertama kali Allah turun ke situs ketika pertama kali Allah mengutus Nabi Adam alaihissalam untuk turun ke dunia. Letaknya di kota Mekah. Nah, di situ menjadi monumen tertua di muka bumi, dan Mekah menjadi titik awal ketika manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad diutus, dilahirkan di kota Mekah untuk mengembalikan awal gaibin tadi yang sudah berubah, untuk mengembalikan ke jalur awal, ke tempat utama ketika manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua adalah di Mekah itu tempat pertama pertemuan antara manusia pertama laki-laki dan manusia pertama perempuan. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Di situ tempat pertama manusia pertama laki-laki dan manusia pertama perempuan berjumpa, kemudian diabadikan di dalam tugu yang sangat terkenal, tempat yang sangat terkenal, yaitu Jabal Rahmah. Dulu yang sudah pernah ke sana, Pak Edi sudah pernah ziarah ke sana, sudah tahu mana itu Jabal Rahmah, tempat tugu I love you-nya antara Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kemudian dari situ manusia beranak pinak, dari Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian punya anak banyak, menyebar ke seluruh dunia. Yang tetap di Arab orangnya tetap ganteng, tinggi, ya, cantik, putih, yang laki-laki brewokan. Yang pergi ke Cina berubah dari matanya sipit, pipinya tembem, ya. Yang pergi ke Afrika jadi kulitnya hitam gosok, ya. Rambutnya keriting, kulitnya hitam gosok. Yang pergi ke Eropa, ke Amerika berubah menjadi tinggi besar, rambutnya pirang, rambutnya merah. Nah, yang pergi ke Indonesia jadi seperti kita kalian ini, kecil-kecil, pesek-pesek kayak gini. Ya, nah, kita ini merupakan bagian dari anak cucu Adam. Karena manusia sudah menyebar ke seluruh muka bumi ini, awal dibikin tadi ketika manusia mengenal Allah, manusia mengenal Tuhan, tauhid yang dibawa Nabi Adam ini bergeser, hilang, aku boleh hilang. Kemudian Allah ingin mengembalikan gaibin awal tadi ke jalur awalnya. Aku boleh kudu balik ke tempat asalnya. Diutuslah seorang nabi yang namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim alaihi salam ditemani dengan putranya yang namanya Ismail alaihi salam. Nah, Nabi Ismail alaihi salam dan juga istrinya yaitu Siti Aminah. Aminah itu ibunya Rasulullah. Siti Hajar. Akhirnya mereka bertiga berhasil menemukan monumen yang hilang itu kembali dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga putra dan istrinya. Kemudian seiring waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya manusia biasa, meninggal dunia. Akhirnya risalah kenabian diteruskan oleh putranya, yang pertama Nabi Ismail dan yang kedua Nabi Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ketika risalah diteruskan oleh putranya di tangan Nabi Ishak ini, mulai berubah. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12, namanya disebut Bani Israel.
Nah, sekarang jadi Israel Palestina itu keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam, Bani Israel. Bani Israel diberikan dua kitab sama Allah. Yang pertama melalui Nabi Musa alaihi salam diberikan kitab Taurat. Nah, kemudian menghasilkan agama Yahudi yang sampai sekarang keberadaannya masih eksis menjadi bagian besar agama di dunia. Kemudian yang kedua diberikan kitab Injil melalui Nabi Isa alaihissalam yang sampai sekarang keberadaan agamanya masih bagian besar dari dunia menjadi agama besar Nasrani atau Kristen, yang kota besarnya ada di Vatikan, pengikutnya banyak juga sama seperti Islam. Nah, dari sinilah hidup itu berubah. Yang semula ajaran Nabi Adam betul, Nabi Ibrahim betul, kemudian Bani Israel mulai ada melenceng sedikit. Nah, dari situlah kemudian lahir seorang manusia mulia, utusan Allah yang bernama Muhammad ibni Abdullah. Rahatin asyar tashdu filayalil mawlidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatin asyar tashdu في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui harimau. 6 tahun usia, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa dengan peletakan batu Hajar Aswad mulia.
segenap 40 tahun mendapatkan isyarat, dia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri abdu min ma'ani maulidi wilayahil maulidi wilayahil maulidi. Oke, itulah salah satu cara untuk mengingat-ingat Nabi itu lahir di mana, ayahnya siapa, nasabnya siapa. Semoga kita semua bisa menjadi umat yang terus meneladani kebaikan sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yudi, mengenai perjalanan sejarah singkat mulai lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu disampaikan terima kasih dan semoga berkah dan barokah. Tepuk tangan untuk Ustadz Yudi. Iya, terima kasih. Iya. Ternyata Ustadz Yudi mempunyai bakat terpendam. Kenapa terpendam? Karena masih galau. Masih semangat? Dilanjut atau weh? Dilanjut. Saya tambahi satu kata saja. I love you. Ingat, I love you. Oh iya, satu kalimat. Baik. Dilanjut berikutnya, tadi disampaikan Pak Ustadz Yudi sejarah singkat mulai lahirnya, perjalanannya sampai menjadi nabi, diangkat oleh Allah sebagai rasul. Kemudian di dalam perjalanan rasul kita itu tidak mudah anak-anak, tidak lahir terus diberi wahyu, diberi kitab suci Al-Quran, terus semua orang menghormati, tidak, tapi penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan. Justru disitulah menjadikan beliau istimewa. Satu hari Nabi Muhammad dipanggil seorang raja bernama Raja Habib bin Al-Malik. Raja ini sangat kaya raya tetapi juga kejam. Tepatnya di kerajaan Akkad. Suatu saat Raja Habib ini memerintahkan panglimanya yang amat sangat kejam bernama Abu Jahal. Abu Jahal. Siapa nama anaknya? Abu Jahal. Datanglah di hadapan Rasulullah, "Hai Muhammad, kamu dipanggil rajaku Maharaja Habib Al-Malik." Siapa nama rajanya?
Raja Habib di kerajaan Akan. Karena apa? Raja Habib mendengar bahwa Muhammad itu dikatakan ahli sihir, mengajarkan agama baru yang bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Kemudian atas perintahnya datanglah Abu Jahal. Kemudian Nabi berangkat bersama istrinya tercinta Siti Khadijah, ditemani sahabatnya Abu Bakar. Di perjalanannya menuju kerajaan tersebut, Siti Khadijah selalu menangis, membayangkan nasib apa yang akan menimpa istrinya, suaminya, Nabi Muhammad. Begitu pula dengan Abu Bakar. Coba siapa yang tadi yang menyertai Nabi Muhammad? Ayo, gendut, ayo. Nah, bagaimana kamu dikatakan cinta Nabi? Wong sejarahnya saya nggak suka, lebih suka TikTokan. Bagaimana berharap syafaatnya? Wong mengetahui saja mana. Nah, ini juga bisa kamu pakai anak-anak, pakai mengukur. Berarti saya itu termasuk pantaskah yang mendapatkan syafaat? Kenapa menyongkari tidak mau tapi berharap pengakuan? Nah, justru di situ sama dengan ketika dihadapi Nabi, sebuah tantangan. Nah, sadarkan bahwa di dalam rumah Allah ini tidak hanya kamu yang duduk di sini. Sadarkan kamu tuh? Ayo, jangan dikira yang duduk di sini itu hanya kamu. Ada makhluk Allah lain yang hadir di sini. Juga ada yang baik dan ada yang tidak baik. Di antara yang tidak baik, ya tidak suka kalau melihat orang-orang yang baik, maka tangan kamu digerakkan untuk berbuat sesuatu. Telinga kamu dibisiki untuk asik sendiri. Nah ya, jadi ketika kamu bermain seperti ini, gendut yang lakukan, itu artinya apa? Artinya dia sedang dibisiki untuk berbuat tidak baik. Saya lanjut. Sesampainya Nabi di depan Raja Habib tadi ternyata disambut dengan ramah tamah. Dipersilakan masuk di auditorium, di ruang tamu yang megah, disediakan kursi emas tempat duduk Nabi. Kata Raja, wahai Muhammad, silakan duduk. Kemudian beliau menjawab, baik Raja, ada apakah saya dipanggil di hadapan Raja? Muhammad, saya akan mengakui kamu sebagai Rasul Allah dan saya akan mengikuti agamamu jika kamu mampu menunjukkan kehebatanmu sebagai bukti kamu Nabi tentu mempunyai mukjizat. Nah, lucu, ingin masuk surga, ingin mendapatkan syafaat, ketika ditanya salah satu mukjizat Nabi itu apa, nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa jawab. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad ditunjukkan di sini. Apa, wahai Raja? Jika kamu mampu menenggelamkan matahari, jika kamu mampu membelah bulan jadi dua, kamu ambil sebelah, kamu masukkan di lengan bajumu sebelah kanan, yang sebelah kamu masukkan lengan bajumu sebelah kiri. Kemudian kamu satukan dan kamu taruh di tempat semula, maka aku akan mengimami kamu sebagai Nabi. Kira-kira sanggup gak kira-kira Nabi Muhammad? Sanggup gak kira-kira? Jawab Nabi, baik Raja, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya tidak bisa berbuat apa kecuali meminta kepada Allah mengabulkan apa yang kamu inginkan. Kemudian Nabi berjalan ke sebuah bukit, menengadahkan kedua tangan,
dan memohon kepada Allah sebagaimana permintaan Raja Habib tadi. Kemudian disaksikan oleh Abu Jahal, disaksikan oleh Raja Nabi Muhammad mengangkat tangannya, menenggelamkan matahari dan memunculkan bulan. Selanjutnya bulan hanya dengan telunjuk dua jarinya, bulan mendatangi Nabi Muhammad. Selanjutnya bulan itu dibelah menjadi dua, yang sebagian dimasukkan lengan bajunya sebelah kiri, sebagian lagi sebelah kanan. Dikeluarkan lagi, disatukan kembali menjadi bulan. Tiba-tiba bulan itu bersuara, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bulan mengakui, mengimami kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian Raja Habib ini memang raja yang kafir. Masih kurang lagi buktinya, dan selalu dipenuhi oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai raja, di dalam rumahmu sebenarnya kamu mempunyai seorang putri, namun putri itu lumpuh, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Karena putri yang demikian itu, maka oleh raja disembunyikan, malu mempunyai putri tersebut. Tapi dengan mujizatnya Nabi, tanpa diberitahu, raja akhirnya terperangah. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Tapi Muhammad bisa mengetahui dan mengatakan atas kehendak Allah, ternyata putri tadi disembuhkan. Seketika itu Raja Habib mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi muslim. Abu Jahal bagaimana? Ternyata Abu Jahal tetap menjadi kafir. Di sini pembelajaran yang pertama, bagaimanapun orang kalau tidak mendapatkan petunjuk, dikandani kaya apa, dituduhno kaya apa, tetap tidak mau mengakui kebenaran dari Allah. Tetapi bagi orang sejahat apapun, jika itu dikehendaki Allah dibukakan hatinya, maka dia akan beriman kepada Allah. Maka sama dengan yang saat ini kita rasakan. Kadang kita itu diarahkan, diajarkan, sangat sulit. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mampu mengendalikan itu sebagai tanda bukti, tanda-tanda kesuksesan. Baik, itu hanya sekelumit riwayat yang terjadi di masa kenabian. Di awal-awal Nabi diangkat sebagai Rasul. Untuk selanjutnya dipimpin doa oleh Ustadz kita Yudi. Selanjutnya nanti kita menuju ke kelas guna menikmati apa yang kamu bawa. Monggo Pak Ustadz. Gak usah ngomong, ramai ngomong ya. Baik, sekarang kita berdoa. Mari sudah kita tundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini, peringatan Maulid ini, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمد شاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه مجيدا يا ربنا لك الحمد لله يقبل المشرك المعظم الشيطان الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وتعطينا فيها من جميع الأشياء وتطهرنا بها من شهادة المعروف عندك عن الرجال وتبلغنا بها شرعية جميع الخيرات من خير وقال المولى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت وملكة الموت اللهم اغنى علينا بشهادة الموت ونجاة من الفشل اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا اللهم تقبل دعاء انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه. Ya maksud bisa kembali. Oke, bisa kembali ke sekolah. Coba anak yang dibantu ini menjemputi sampah. Iya, ini membersihkan di rumah Allah ya, sing biji Gusti Allah. Wong awakmu nyaku rumah wong matur suwun doa. Iya. Iya.